Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-11. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi, orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa, dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang ke-5. Untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Judul renungan kali ini keduanya benar, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, setelah terpisah 3 dekade, akhirnya Feng Lulu berkumpul kembali dengan keluarga kandungnya. Semasa balita, ia diculik saat sedang bermain di luar rumah. Tetapi ia berhasil ditemukan berkat bantuan Lembaga Federasi Wanita Seluruh Tiongkok. Karena masih sangat kecil, Feng Lulu tidak ingat penculikan tersebut. Ia tumbuh besar dengan keyakinan bahwa ia dijual karena orang tuanya tidak mampu membesarkannya. Begitu banyak pertanyaan dan emosi yang muncul saat ia mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Ketika Yusuf bertemu kembali dengan saudara-saudaranya, besar kemungkinan emosinya juga campur aduk. Kakak-kakaknya telah menjualnya sebagai budak ke Mesir saat ia masih muda. Meski harus melalui serangkaian kejadian pahit, Allah menempatkan Yusuf di posisi penguasa. Sehingga ketika saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli makanan di masa kelaparan, tanpa sadar mereka telah membeli dari Yusuf. Yusuf sadar bahwa Allah telah memulihkan akibat dari kesalahan mereka. Ia berkata bahwa Allah memakai semua itu untuk memelihara hidup mereka. Kejadian pasal 45 ayat yang ke-7. Namun Yusuf tidak menutupi perbuatan mereka yang menyakitinya. Dengan tepat ia menyebut mereka telah menjual dirinya. Terkadang kita mencoba terlalu jauh untuk memandang situasi sulit dengan kacamata yang positif. Kita terlalu berfokus pada kebaikan
yang Allah datangkan dari situasi-situasi tersebut tanpa mengakui adanya pergumulan emosi yang kita rasakan. Jadi, biarlah kita berhati-hati untuk tidak menganggap suatu kesalahan sebagai kebaikan hanya karena Allah telah memulihkannya. Kita dapat meminta pertolongannya untuk mendatangkan kebaikan dari peristiwa tersebut sambil tetap mengakui rasa sakit yang ditimbulkan olehnya. Keduanya sama-sama benar. Sahabat ODB, pernahkah Anda menghadapi kesulitan akibat kesalahan orang lain? Lalu bagaimana Anda telah melihat Allah mendatangkan kebaikan dari masalah tersebut? Allah Bapa, terima kasih Engkau telah mengobati luka-luka batinku dengan kelembutan kasih-Mu. Our daily bread